Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'tasimu bihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa qudwatina wa rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa qatada bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du, fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua Takmir dan pada jajarannya Masjid Jami' Kaliniti yang dirahmati Allah SWT, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Kaliniti yang kami muliakan dan dirahmati Allah SWT. Sebelumnya kami diminta oleh takmir, sebenarnya salah satu sahib kami yaitu Mas Budi meminta kami sekiranya untuk mengisi kajian Ahad pagi subuh syuruk di Masjid Kaliniti ini, di mana untuk kajian kali ini insya Allah kami akan menjelaskan secara singkat atau sederhana mengenai tazkiyatun nafs berkenaan dengan alaqah, hubungan antara hati dengan harta. Mungkin sebelumnya perkenalkan dulu ya, kami di sini biasa dipanggil atau di tempat kami ngajar ya, itu Mas Taufik atau Ustadz Taufik ya. Kami bertempat tinggal di Waru di Desa Kuncang. Ya, alhamdulillah sudah kami mengontrak di sana kurang lebih sudah mau masuki 2 tahun ini. Sebenarnya kami asli ini pun Gentan Pak Bu ya. Mengontrak niku bareng kalih keluarga garwa kalih putra niku alhamdulillah. Semoga dengan kedatangan kami di Ciwal ini, salah satunya Masjid Kaliniti, semoga bisa menambah tali silaturahim, menambah keberkahan sebagai bentuk ukhuwah, persahabatan, persaudaraan kita sesama kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum memasuki tema kajian kami yaitu tazkiyatun nafs, mengenai hubungan antara hati dan harta, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kanatid dunya hammahu," siapa yang menjadikan dunia sebagai hal yang dia khawatirkan. Jadi dunia masih menjadi hal yang dia khawatirkan.
Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ja'alallahu al-faqra ala ainaihi. Allah akan menjadikan kefakiran akan senantiasa berada di pelupuk matanya. Jadi siapa yang dunia ini masih menjadi kegundahan hatinya, siapa yang masih menjadikan dunia ini sebagai hal yang dia khawatirkan, dia was-waskan, dia takut akan rizkinya dan lain sebagainya, maka Allah akan menjadikan ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran senantiasa berada di pelupuk matanya. Maksudnya apa, ibu-ibu? Adalah melihat dunia harta benda dengan mata, sehingga apapun yang terlihat oleh mata akan selalu tidak terpuaskan. Kemudian wa farraqa alaihi syamlahu. Allah akan orang-orang Allah akan menjadikan urusannya itu berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara. Dan tidaklah datang kepadanya dari dunia ini kecuali yang sudah ditakdirkan saja untuknya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa man kana fil akhirati hamman." Akan tetapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai kegundahan hatinya, sebagai hal yang dia khawatirkan, kehidupannya di akhirat dia masih was-was, apakah aku akan selamat dari neraka dan masuk surga dan lain sebagainya. Maka apa kata Rasulullah? Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah akan jadikan rasa kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'a lahu syamlahu. Dan Allah akan mudahkan, Allah akan permudah segala urusannya di dunia. Wa atatuhu dunya wa hiya radhimah. Dan pasti dunia akan datang kepadanya dalam kondisi hina. Bapak Ibu jamaah kajian subuh syuruk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi ini Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasanya dunia itu, rezeki di dunia ini sebenarnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa dari rezeki kita masing-masing. Akan tetapi bagaimana kita menyikapinya, itulah yang perlu kita perhatikan bersama di dalam dunia ini, di mana Rasulullah memberikan isyarat kepada kita semua bahwasanya kefakiran, kemiskinan itu terletak di mata. Rasa tidak puas, rasa kurang itu adanya di mata. Sedangkan kekayaan itu terletak di dalam hati. Maka ukuran daripada kita masih memikirkan dunia ataukah tidak adalah dari mata kita. Kita apakah melihat kekayaan tetangga, kita melihat kekayaan orang lain, sehingga kita merasa tidak puas dengan apa yang kita miliki, maka indikasinya adalah kita masih khawatir akan dunia ini. Akan tetapi tatkala mata kita melihat kekayaan orang lain, melihat kekayaan dunia, iklan di TV dan lain sebagainya, kita tidak tergoda, justru bersyukur dengan apa yang kita punya, maka itulah indikasi atau tanda bahwasanya akhiratlah yang menjadi kegundahan hati kita. Di mana tatkala akhirat sudah menjadi kegundahan hati kita,
tatkala kehidupan akhirat yang menjadi prioritas utama kita di dalam meniti jalan hidup ini, maka pasti Allah wa'adat dunya wal yaradhim. Allah jamin dunia ini akan datang kepada dirinya dalam kondisi hina, di mana kita tahu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis lain, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah wa ta'isa wa takasa. Di mana Rasulullah bersabda, sungguh celaka, sungguh merugi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya al-khamisah atau pakaian. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ada di antara manusia yang bukan menjadi hambanya Allah, tetapi menjadi hambanya dunia, hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya emas, hambanya pakaian. Di mana mereka yang menjadi hamba-hambanya itu pasti akan celaka. Maka Rasulullah memberikan pesan tersirat di hadis ini bahwasanya jangan sampai dunia ini menjadi tuan bagi kita semua. Jangan sampai kita menjadi hambanya dunia. Tetapi bagaimana kita yang diciptakan Allah di dunia ini untuk mengabdi kepada Allah, justru menjadikan dunia sebagai hambanya kita. Maksudnya bagaimana menjadikan dunia sebagai hambanya kita? Kita tahu hamba sahaya atau budak itu, kalau kita melihat mungkin di film-film dan lain sebagainya, apapun yang diperintahkan oleh tuannya harus ditaati. Apapun yang diminta oleh tuannya, bagaimana seorang budak tersebut bersegera untuk melakukannya. Maka beginilah seharusnya kita, jangan menjadikan dunia justru menjadi tuan kita. Kita menjadi rutinitas harian kita, berusaha bangun jam segini, pulang jam segini, dengan rasa khawatir akan dunia, sehingga kita diperbudak oleh dunia. Justru yang ingin Allah pesankan kepada kita semua bahwasanya jangan sampai kita menjadi budaknya dunia. Jadikanlah akhirat sebagai kekhawatiran kita, di mana Allah SWT pernah berfirman di dalam Al-Quran, وَبَتَغِي فِيمَا آتَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Di mana Allah mengingatkan kepada kita semua, وَبَتَغِي, dan berusahalah dengan semaksimal mungkin, berusahalah dengan upaya terbaikmu untuk menggapai ad-darul akhirah, kehidupan akhirat. Melalui apa? Fima atakallahu, fima atakallah, yaitu melalui atau dengan segala hal yang Allah berikan kepada kita semua. Dengan anggota badan kita, tangan, mata, telinga, kita usahakan untuk mendapatkan perniagaan akhirat sebanyak mungkin. Dengan keluarga kita ajak ke pengajian-pengajian, kita masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah yang mendukung pendidikan Islam, menjadikan harta benda kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah, untuk berinfak untuk kegiatan masjid dan lain sebagainya. Tapi di samping kita memaksimalkan semuanya itu untuk akhirat, apa kata Allah? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupakan dunia, jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan kebalik, jangan sampai kita kebalik. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin mencari kehidupan dunia, tapi jangan lupakan akhirat. Terkadang kita seperti ini, kita berusaha memperbanyak kerja, memperbanyak amal di
dunia untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Sampai mungkin ada yang bertanya, jangan lupa sholat. Seakan-akan bahwasanya yang menjadi prioritas utama kita adalah dunia, yang penting jangan lupa sholat. Ini yang perlu kita koreksi bersama, bahwasanya dunia ini, rizki di dunia ini sudah Allah tetapkan kepada kita semua. Semenjak bahkan semenjak kita berada di alam rahim, di dalam perut ibu kita masing-masing, Allah telah tetapkan 4 hal yang Rasulullah SAW jelaskan. Yang pertama yaitu bikatbi rizkihi. Allah sudah menetapkan tatkala kita ditiup ruh ke dalam jasad kita, yang pertama kali ditulis oleh Allah SWT adalah bikatbi rizkihi, ditulis rizki kita masing-masing. Maka jangan sampai kita risau dengan rizki kita, jangan sampai kita khawatir dengan rizki yang telah Allah tetapkan. Lalu tentu tidak luput pula Rasulullah SAW di dalam satu cerita diriwayatkan bahwasanya pernah Rasulullah SAW mengutus salah satu sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, diutus ke salah satu negara atau daerah yang bernama Bahrain. Kemarin itu nih Bahrain di Indonesia, abang Bahrain. Ya, dengan segala dramanya. Tapi ini akan kita bahas adalah masalah sirah nabawiyah, yaitu di mana Abu Ubaidah bin Jarrah ini salah satu sahabat Nabi diutus oleh Rasulullah ke Bahrain. Untuk apa? Untuk mengambil jizyah. Jizyah itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia seperti upeti, di mana Rasulullah ini sudah memberikan perjanjian, sudah membuat perjanjian dengan orang-orang di Bahrain, yang saat itu Rasulullah utus salah satu sahabat yang bernama Al-Ala bin Hadrami sebagai pemimpin mereka, di mana salah satu perjanjian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penduduk Bahrain adalah memberikan upeti atau jizyah sebagai jaminan keamanan untuk mereka. Maka suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah ini datang dari Bahrain dengan membawa jizyah yang begitu banyak, harta sebagai jaminan keamanan untuk mereka, yang diserahkan ke Baitul Mal di kota Madinah, yang diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana datangnya ini di waktu subuh. Abu Ubaidah bin Jarrah ini datang di waktu subuh. Maka kedatangan Abu Ubaidah ini didengar oleh para sahabat yang lain, para sahabat yang tinggal di Madinah. Maka setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya selesai sholat subuh bersama Rasulullah, didapati oleh Rasulullah para sahabat itu langsung bergegas berdiri selesai sholat subuh mendatangi Abu Ubaidah bin Jarrah, di mana disebutkan di sini bahwasanya Abu Ubaidah bin Jarrah ini membawa begitu banyak harta dari Bahrain. Maka Rasulullah SAW pun ikut melihat bagaimana ekspresi para sahabat yang begitu bahagia dengan datangnya harta benda, karena ini adalah tahun-tahun di mana para sahabat Nabi dan kaum muslimin saat itu sedang berusaha membangun ekonomi negara, membangun ekonomi kota Madinah. Baru beberapa tahun setelah hijrahnya Nabi SAW, dan kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan segala harta bendanya.
Mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan kekayaannya yang telah mereka bangun selama hidup mereka di Mekah, ditinggal begitu saja, merantau bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Itu tentunya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu dengan kedatangan harta benda yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai bentuk jizyah dari penduduk Bahrain, maka mereka pasti ada harap-harap semoga kami terbagi mendapatkan sebagian harta yang dibawa oleh sahabat ini, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tatkala melihat para sahabat yang menghubungi harta benda tersebut, abshiru wa amilu ma yasurukum. Rasulullah bersabda, berbahagialah kalian dan bercita-citalah, dan kalian boleh berharap-harap dengan hal-hal yang menyenangkan hati kalian. Jadi Rasulullah itu sudah sebenarnya membolehkan kita itu berharap-harap pengen punya harta, pengen punya rumah segini luasnya, pengen punya ini, pengen punya itu, silahkan. Rasulullah bersilakan, abshiru, berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, wa amilu ma yasurukum, dan kalian berharap-haraplah dengan hal-hal yang menyenangkan hati kalian. Wallahi, tapi Rasulullah melanjutkan hadis, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, tidaklah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita perhatikan kalimat Rasulullah ini. Mal faqru akhsha alaikum. Rasulullah tidak takut umatnya menjadi umat yang fakir. Rasulullah itu tidak takut umatnya dilanda kemiskinan. Rasulullah tidak takut umatnya menjadi miskin. Karena apa? Karena Rasulullah yakin bahwasanya masing-masing dari kita itu pasti sudah dijatah miskinnya oleh Allah SWT. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadis ini? Dilanjutkan Rasulullah, walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum dunya. Tetapi yang aku takutkan justru dunia ini digelar oleh Allah SWT dengan terbukanya untuk kalian semua. Pintu-pintu dunia dibukakan oleh Allah SWT kepada kalian semua. Kama busifat ala man qablakum. Sebagaimana halnya orang-orang sebelum kalian, umat-umat sebelum kalian, itu dibukakan Allah SWT pintu-pintu dunia pula. Kita tahu dalam Quran bagaimana Qarun yang dulunya menjadi umatnya Musa alaihissalam, justru dengan dibukakan kekayaan Allah SWT. Dan kita kenal setiap kali kita menemukan harta terpendam disebut harta karun. Saking banyaknya harta yang dimiliki oleh Qarun ini, justru tidak menjadikan dia bersyukur, menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatanafasuha, di mana Rasulullah melanjutkan, tatkala dunia sudah dibukakan kepada kalian, fatanafasuha, bahwasanya pasti kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Bagaimana kita melihat zaman sekarang, iklan di TV yang ditampakkan kekayaan di media sosial, YouTube dan lain sebagainya, bagaimana yang ditonjolkan adalah hal-hal kekayaan, luxury ya, yang spesial. Ya justru itu yang menggoda hati kita, menggoda mata kita. Maka karena Rasulullah,
Sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia itu, karena dibukakan pintu dunia oleh Allah SWT. Watuhlikukum, dan pasti tatkala dunia sudah terbuka lebar dan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya, watuhlikukum, dunia akan menghancurkan kalian. Kama ahlakat man qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun binasa karena harta dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, maka mengawali daripada kaitannya antara hati dan harta yang perlu kita perhatikan bersama dan kita camkan di dalam diri kita masing-masing, bahwasanya rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak takut kepada umatnya dilanda kemiskinan. Rasulullah tidak takut umatnya menjadi miskin. Justru yang Rasulullah takutkan adalah umatnya dibukakan pintu-pintu dunia. Dengannya umatnya berlomba-lomba mendapatkan dunia sehingga mereka binasa dengan harta benda tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bahwasanya patutlah bagi kita semua yang beriman kepada hari kiamat, patutlah kita yang kita sudah mengikrarkan diri kita bahwasanya kita beriman dengan hari kemudian, kehidupan di akhirat nanti, ada surga dan neraka, patutlah bagi kita justru lebih mengkhawatirkan diri kita di kehidupan di akhirat dibandingkan kekhawatiran kita di dunia. Kita di dunia hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan kita tidak ada yang tahu. Di antara kita mungkin sebelum 60 tahun diambil Allah SWT, di mana Allah SWT berfirman, Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu adalah sebanding dengan 1000 tahun yang kita hitung bersama. Di mana kita tahu setahun 365 hari. 1000 tahun tinggal dikalikan. Itu bagi Allah itu 1000 tahun kita di dunia itu hanya sehari di akhirat di sisi Allah SWT. Maka bagaimana nanti di akhirat yang kita melewati berbagai fase kehidupan di akhirat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kita dihitung dulu amal perbuatan kita. Setelah dihitung, apakah ada orang-orang yang kita zalimi, nanti disitulah keadilan Allah berjalan. Setelah diadili bagaimana kita melewati jembatan sirat, masing-masing fase begitu lamanya yang akan kita lewati. Maka bekal apa terbaik yang perlu kita persiapkan bersama? Tentu bekal di dunia dengan di akhirat berbeda. Bekal kehidupan dunia dan akhirat pasti berbeda, karena kehidupannya pun berbeda. Kalau di dunia kita berbekal makanan, di dunia kita melakukan perjalanan membutuhkan minum, membutuhkan uang, membutuhkan pakaian dan lain sebagainya. Itu kehidupan dunia. Lalu apa bekal yang kita bawa untuk meniti jalan di akhirat? Tidak lain adalah amal perbuatan kita. Itulah yang menjadi bekal kita semua. Dan Rasulullah dan Allah SWT berfirman, wa tazawwadu, berbekalah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal terbaik yang patutnya kita siapkan bersama adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ini mengawali kita mendefinisikan harta dulu. Lalu apa kaitannya antara harta dengan hati? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya menyebutkan
bahwasanya innal halala bayyinun. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, hal yang halal itu sesungguhnya sudah jelas. Wa innal harama bayyinun. Dan sesungguhnya hal yang haram itu sudah jelas. Sudah jelas dalam arti di Quran, di hadis itu sudah jelas Allah bagi ini yang halal, ini yang haram. Jadi pentingnya kita belajar agama, pentingnya kita membuka Al-Quran, pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan hadis agar kita tahu ini halal, ini haram. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tetapi wa bainahuma umurun mushtabihat. Ada selain halal dan haram ini, diantaranya itu ada hal-hal yang umurun mushtabihat, perkara-perkara, hal-hal yang belum jelas halal atau haramnya. Maka Rasulullah mengingatkan bahwasannya tatkala kita mendapati hal yang mustabihat, hal yang belum jelas haramnya, hal yang belum jelas haramnya, bahkan di antara ulama masih memperdebatkan, ingat apa kata Rasulullah selanjutnya, famanittaqash syubhat. Siapa yang menjaga dirinya untuk tidak mengambil hal syubhat ini karena belum jelas halal dan haramnya, faqad istabara lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah membebaskan dirinya dan agamanya. Maksudnya apa? Dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Dia telah menjaga dirinya dari api neraka. Dia telah menjaga agamanya untuk tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa kata Rasulullah selanjutnya? Wa man waqa'a fi syubhat. Tapi kalau ada yang mencoba untuk mencicipi, untuk mencoba mengambil hal syubhat ini yang belum jelas halalnya, yang belum jelas haramnya, maka kata Rasulullah, waqa'a fil haram. Pasti dia entah kapan, besoknya atau kapan, pasti dia akan mengambil hal yang sudah jelas-jelas haram. Ini Rasulullah telah mewanti-wanti ini. Tatkala kita mendapati hal yang syubhat, belum jelas halal haramnya, para ulama pun masih memperdebatkan hal ini, maka sikap kita seharusnya adalah menjauhi hal itu. Tapi tatkala kita justru, nah ini kan ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang menghalalkan. Apa kata Rasulullah? Maka pasti entah kapan dia akan mengambil sesuatu yang justru sudah jelas-jelas haram. Mengapa Rasulullah memberikan analogi atau contoh? Karra'i yar'a haulal hima. Rasulullah memberikan contoh seperti halnya seorang pengembala yar'a haulal hima, yang sedang mengembalakan gembalaannya, entah itu kambing atau sebagainya, haulal hima, di sekitar al-hima. Para ulama hadis, ulama sirah menjelaskan al-hima ini maksudnya adalah satu bidang tanah, satu lahan bidang tanah yang menjadi kepemilikan negara, yang mana kita sebagai warga atau sebagai warga negara tidak boleh masuk atau mengambil lahan tersebut, misal untuk membangun rumah atau untuk mengambil manfaat dan lain sebagainya. Contohnya mungkin seperti hutan lindung, hutan milik negara, jati yang menjadi kepemilikan negara, kita masuk, kita tebang pohon jatinya untuk kepentingan kita, itu kan tidak boleh. Maka Rasulullah menjelaskan orang-orang seperti ini itu diibaratkan seperti pengembala yang mengembalakan kambingnya di sekitar hima ini. Yusifu an yarta'atihi, yang mana kita tahu kebiasaan seorang pengembala kalau mengembalakan kambingnya, ada waktunya, ada saatnya, tanpa kita sadari kambing-kambing itu tidak sengaja pasti makan rumput yang ada di hima tersebut. Maka pasti sebagai
manapun usaha seorang pengembala, kalau sudah berada di sekitar hima mengembalakan kambingnya, pasti ada satu atau dua kambing yang memakan rumput yang ada di hima tersebut. Maka seperti inilah kita seharusnya menyikapi hal-hal yang belum jelas halal dan haram. Jangan sampai kita justru di sekelilingnya mencoba dikit demi dikit, pasti suatu saat kita akan yang mengambil hal-hal yang sudah pasti haram oleh Allah SWT. Maka setelah Rasulullah menjelaskan hal ini, menjelaskan halal haram syubhat, justru di akhir hadis Nabi ini Rasulullah menjelaskan, ala wa inna himallahi maharimuh. Ingatlah bahwasannya himanya Allah atau batasan Allah SWT kepada hambanya itu adalah maharim, yaitu hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Kemudian dilanjutkan Rasulullah, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwasannya di dalam jasad manusia itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Tatkala segumpal darah ini, segumpal daging ini baik, sehat, maka apa kata Rasulullah, saluhal jasadu kulluh, pasti seluruh jasadnya, tangannya, matanya, telinganya, pikirannya, kakinya itu pasti pun akan baik pula, akan sehat pula. Tetapi wa idza fasada, tatkala rusak, sakit, maka fasadal jasadu kulluh, akan merusak pula, akan buruk pula, akan sakit pula seluruh jasadnya. Apa segumpal daging tersebut atau segumpal darah tersebut? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah bahwasannya segumpal daging itu adalah hati. Rasulullah memberikan isyarat, memberikan pesan tersirat di hadis ini. Rasulullah mengawali hadisnya dengan perkara halal, haram, syubhat. Di akhir hadisnya Rasulullah menjelaskan perihal hati. Maka Rasulullah ingin mengingatkan kepada kita semua bahwasannya ada pengaruhnya, ada akibatnya antara apa yang kita konsumsi, apa yang kita dapatkan dari usaha kita, apa yang kita berikan kepada diri kita, keluarga kita. Halal haramnya ada pengaruhnya dengan kondisi hati kita. Dan kondisi hati kita, bagaimana baik buruknya hati kita, itu yang menentukan baik tidaknya perilaku kita, baik tidaknya akhlak kita, baik tidaknya jasad kita. Maka hal ini selaras dengan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi, makanlah kalian, carilah penghidupan ma'isyah dari dunia ini, dari di bumi ini, halalan thayyiban. Allah mengingatkan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, tetapi Allah mengingatkan kepada seluruh manusia bahwasanya kalau cari rezeki, kalau cari ma'isyah, cari makan, cari kerja, cari harta, itu yang halal dan thayyib. Lalu apa setelahnya? Allah berfirman, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, janganlah kalian mengikuti jalan-jalannya setan. Allah menggabungkan antara perintah mencari makan, antara perintah mencari harta di dunia ini halal dan thayyib, dengan perintah jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah pun ingin mengingatkan bahwasanya ada
kaitannya antara harta yang kita dapatkan, harta yang kita cari, makanan yang kita makan, itu ada kaitannya dengan jalan-jalan setan. Jangan dengan pengaruh-pengaruh daripada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ingatlah, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ingatlah, setan itulah yang menjerumuskan bapak ibu kalian keluar dari surga. Ingatlah, setan itulah yang menjadikan kita justru terhukum oleh Allah SWT di dunia. Maka kita harus ingat, setan ini adalah musuh nyata bagi kita. Dan apa kebiasaan setan itu? Innama, Allah melanjutkan di ayat berikutnya, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Biasaannya setan, kehidupannya setan itu, ya tidak lain tiga hal ini. Ya'murukum bis-su', kesenangannya, kebiasaannya, sukanya setan itu adalah menyuruh kita untuk berbuat asu. Yang pertama adalah berbuat jahat, berbuat buruk. Yang kedua, wal fahsya, berbuat keji, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kebiasaannya setan adalah kita berkata atau bicara tentang Allah SWT yang justru kita tidak tahu hal tersebut. Jadi istilahnya itu suka mengada-ngada di dalam agama, suka menyesatkan orang lain, dan lain sebagainya. Maka dari hadis ini tadi dan firman Allah SWT mengenai kaitannya antara halal haram, halal tayyib dengan perilaku kita, dengan kondisi hati kita, maka mari kita evaluasi bersama, kita lihat bersama kembali bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana kehidupan sosial kita, bagaimana kondisi di masjid kita ini, bagaimana kondisi di masyarakat kita. Tatkala kita temui masih banyak perbuatan keji, perbuatan buruk, perbuatan jahat, boleh jadi ada pengaruhnya dari harta yang kita konsumsi, dari bagaimana kita mengelola keuangan lembaga ini, bagaimana kita mengelola keuangan di dalam rumah tangga kita. Boleh jadi ada terselip syubhat di situ, boleh jadi ada terselip hal yang haram di situ. Maka sungguh benar, jangan sampai kita termasuk hambanya Allah yang tatkala kita menengadahkan tangan kita ke langit, setiap kita selesai sholat kita membuka tangan kita berdoa kepada Allah SWT, justru Allah tidak mengabulkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya bahwasanya ada di antara hambanya Allah itu di dalam satu perjalanan itu safar, ya, Rasulullah memberikan gambaran di dalam safar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Summa dzakara rajula." Rasulullah memberikan perumpamaan suatu cerita, menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yutilus safar, sedang berada di perjalanan safar yang jauh. Kemudian asy'atha aghbara, sampai saking panjangnya perjalanan safar dia, sampai-sampai dia tidak terurus badannya, ya, compang-camping bajunya, mungkin karena perjalanan lama tidak mandi dan lain sebagainya, karena jauhnya perjalanan. Yamuddu yadayhi ila sama, di dalam perjalanan tersebut dia menengadahkan tangannya ke langit.
kemudian berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, tapi kata Rasulullah, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diliputi dengan keharaman-keharaman di dalam dirinya. Fa anna yustajabu lahu, maka kata Rasulullah, bagaimana mungkin bisa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini kita bisa melihat, yang pertama, mat'amuhu haram, makanannya haram. Mungkin kita sepakatlah babi dan lain sebagainya itu haram, dan bangkai haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram, khamar, minuman keras, alkohol dan lain sebagainya. Kita sepakat yang sudah jelas haramnya itu haram. Tetapi disebutkan Rasulullah, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Bagaimana pakaian haram? Maka Rasulullah ingin mengingatkan, makanan, minuman haram itu bukan hanya sebagai dari bentuknya saja, bukan hanya misal babi, tidak. Rasulullah ingin mengingatkan bahwasanya dari mana kita dapatkan harta ini untuk membeli makanan tersebut. Tatkala yang kita dapatkan uang tersebut dari cara yang haram, meskipun makanannya halal, pecel lele, telur, itu kan halal, tetapi cara kita membelinya, uang yang kita buat, ya uang yang kita belanjakan untuk makanan tersebut dari hasil yang haram, maka disebut sebagai makanan yang haram. Kemudian minuman yang kita beli dan kita minum dengan cara yang haram pun disebut sebagai yang haram. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kaitannya antara hati dan harta. Pentingnya kita melihat sisi harta. Yang pertama tadi kami ingatkan dari hadis-hadis Nabi, bahwasanya kita perlu ingat harta itu bukanlah segalanya. Patutlah kita sebagai orang yang beriman kepada hari kiamat, kita yang beriman kepada hari pembalasan, hari perhitungan, kita patutnya lebih mengkhawatirkan bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak. Kemudian bagaimana kita menyikapi harta ini dari sisi halal haramnya dan syubhatnya. Tatkala kita mendapati ada hal yang belum jelas halalnya, hal yang belum jelas haramnya, seharusnya sikap kita adalah menjauhi hal tersebut. Maka inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan mengenai pentingnya kita memperhatikan harta kita, dan itulah yang mengakibatkan atau yang mempengaruhi bagaimana kondisi hati kita masing-masing. Dan hati kita itulah yang menentukan baik buruknya perilaku kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, sehingga dengan bimbingan dan hidayah dari Allah tersebut, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenal mana halal, mana haram, mana syubhat, dan kita berusaha untuk senantiasa menjaga hati kita untuk menjadi hati yang baik dan mendapatkan qalbun salim di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.